Ekspresi genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Haryani, saya Fadila Sarnija, saya Miraini Putri Suryamsi. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai ekspresi genetik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai ekspresi genetik. 2. Kemudian jelaskan mengenai materi tersebut. 3. Lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintetis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotipe, seperti warna mata. Berdasarkan penelitiannya, George Bentley dan Edward Tatum menyimpulkan bahwa gen adalah segmen materi genetik yang menentukan atau mengkode satu enzim, hipotesis satu gen, satu enzim. Kemudian konsep ini diperluas menjadi satu gen-gen polipeptida karena banyak gen mengkode protein yang bukan enzim atau untuk satu polipeptida dari protein multisubunit. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Gen mengekspresikan sifat genetiknya pada makhluk hidup dengan cara diterjemahkan melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan dilanjutkan dengan tahap translasi untuk menerjemahkan sifat yang dibawa oleh DNA melalui suatu proses kompleks agar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak melalui ekspresi genetik. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintetis protein dan RNA. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Translasi dimulai pada awal urutan pengkodean protein yang akan kita sebut sebagai kerangka baca terbuka, di mana kodon awal berada dan berakhir pada akhir urutan pengkodean yang ditandai oleh satu atau lebih menghentikan kodon. Setiap siklus pembentukan ikatan peptida selama pemanjangan elongasi berlangsung dalam 3 langkah. Biosintetis protein terjadi dalam 5 tahap, yaitu aktivasi asam amino, inisiasi, pemanjangan, terminasi, dan pelepasan dan pelipatan atau folding. Kromosom adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Kromosom dibuat dari satu molekul DNA yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen diturunkan atau diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya, yaitu melalui suatu proses reproduksi. Istilah kromosom merujuk pada molekul asam nukleat yang berfungsi sebagai gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, dan sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang bergerak dalam proses pengikatan dan memadatkan struktur molekul DNA. Pada gambar di samping, sepasang kromatid anak yang terkait dan terkondensasi membentuk kromosom pada manusia. Kromosom eukariotik berada dalam keadaan ini setelah replikasi dan selama metafase mitosis. B. Pada gambar B, setiap sel somatik manusia normal memiliki 46 kromosom. DNA seluler tetap tidak terkondensasi selama interfase yang terdiri atas 3 fase, yaitu G1 gap S sintesis saat DNA direplikasi, dan G2 ketika kromosom yang telah direplikasi masih saling menempel. Proses kondensasi DNA terjadi pada profase mitosis. Inti dari dogma sentral bahwa informasi genetika dalam bentuk 4 huruf, yaitu A, G, C, dan T, diterjemahkan ke dalam kode protein yang terdiri dari 20 jenis asam amino. Perantara antara DNA sebagai materi genetik dan mesin translasi di ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA.
mRNA disalin dari DNA melalui proses transkripsi, kemudian diterjemahkan di ribosom melalui proses translasi, di mana mRNA menentukan urutan polimerisasi asam amino menjadi rantai polipeptida. Proses transkripsi pada gambar ini menunjukkan gambar A model 2 dimensi tRNA generik dalam bentuk struktur sekunder menyerupai daun semanggi. Setiap lingkaran mewakili nukleotida individu dengan nukleotida antikodon ditandai dengan warna biru. Garis hitam menunjukkan pasangan basa dalam untai tRNA. Gambar B menunjukkan struktur kristal sinar sTRNA yang menunjukkan 3 lipatan dalam dimensi berbentuk L dengan antikodon di satu ujung dan 3 aksen di hidroksil di ujung lainnya, tempat asam amino melekat. Gambar ini menunjukkan tRNA spesifik untuk penilalanin yang dikenal sebagai tRNAV. Translasi merupakan proses penerjemahan dari kode genetik, di mana pada gambar A, kodon insersi AUG diarsir hijau disejajarkan dengan benar pada subunit ribosom 30S dengan bantuan urutan Sine-Dalgarno ditandai merah muda yang terletak di hulu. Contoh transkrip mRNA dari 5 gen prokariotik yang ditampilkan termasuk kasus tidak biasa dari protein LACL pada E. coli yang memulai translasi dengan kodon GUG valin sebagai pengganti AUG. Pada gambar B, urutan Sine-Dalgarno pada mRNA berpasangan dengan urutan komplementernya yang terletak di dekat ujung 3 aksen dari 16S RNA, memungkinkan penjajaran yang tepat untuk insersi translasi. Kesimpulan, gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut dengan kromomer. Gen sendiri merupakan bagian dari DNA yang berfungsi mengkode suatu karakter atau sifat. Pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan, DNA tidak hanya terdapat di dalam inti sel, tetapi juga dapat beberapa organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Keseluruhan gen yang dimiliki oleh makhluk hidup disebut dengan genom. Kromosom berperan dalam menyimpan informasi genetik serta melindungi gen dan DNA dari kerusakan. Selain itu, kromatin merupakan benang yang tersusun dari untaian DNA yang melilit protein histon membentuk struktur menyerupai manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Baiklah, sekian materi dari kami Anji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.